welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakalan ngebahas atau nge-recap dari episode 19 Mr. Queen. Kira-kira apakah Ratu berhasil menemui raja? Di awal episode terlihat Suyong yang berlari dengan dikejar oleh Byung-in. Suyong yang terdesak pun dia tiba di ujung jurang. Byung-in mencekik leher Suyong dan menanyakan kepada Suyong siapakah dia sebenarnya. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Sementara itu tentara dan teman Byung-in datang. Byung-in berubah pikiran karena dia masih memiliki banyak kenangan dengan sang ratu. Dia pun mengambil pedang dan berusaha untuk melindungi ratu. Setelah itu dia bilang, pegang tangannya apabila ratu ingin lari. Byung-in bilang kalau Suyong masih memiliki ikatan tentang Suyong yang dulu, maka dia harus tetap hidup dan bertahan. Byung-in pun berhasil melarikan diri dari teman dan tentaranya. Namun di tengah jalan dia dicegat oleh seseorang yang memakai masker dan membawa pedang. Pertarungan pun dimulai, Yorobun. Byung-in mencoba melawan dan melindungi Suyong pada saat yang sama. Jadi itu masih terlihat keren, guys. Byung-in pun tertikam, namun Ratu sempat menyelamatkan Byung-in dengan melemparkan batu ke arah si pemakai masker tersebut, dan ternyata dia adalah Qasim dari bapaknya Byung-in. Akhirnya Ratu pun membawa Byung-in kabur, namun Byung-in tidak bisa berlari lagi. Jadi dia memberikan surat kepada Soyong. Dia bertanya apa itu, dia mengatakan itu adalah daftar orang yang terlibat dalam kudeta. Selamatkan dirimu dengan ini. Apakah kamu ingat saat kita bermain petak umpet? Saya akan menghitung sampai 10 dan lari. Soyong pun lari setelah Byung-in menghitungnya, dan Byung-in mulai merefresh balik semua kenangan dia bersama Soyong. Qasim pun muncul kembali dan Byung-in harus melawannya. Dia mengingatkan Soyong bahwa dia menyuruhnya menghitung sampai 10, kemudian dia pergi dan mulai melawan si Qasim. Soyong pun kabur. Byung-in terus melawan Qasim dan dia bertanya siapa yang mengirimnya. Kata Qasim, tentu saja itu ayahmu. Pedang Byung-in pun patah, Qasim itu menikam perutnya. Byung-in berpikir untuk berjalan-jalan dengan Soyong di pasar, namun akhirnya dia tidak bisa menahan semuanya. Akhirnya dia meninggal, guys. Soyong terus melarikan diri dan dia berhasil bersembunyi di balik pohon akhirnya. Malam tiba, Soyong mulai pergi. Dia memegang surat kudeta di tangannya. Dia membukanya dan melihat sidik jari semua orang di atasnya dalam lingkaran. Tapi dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan dengan itu dan membuatnya frustasi. Dia berteriak bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa dan semuanya menjadi kacau. Apapun yang dia coba, dia tetap tidak bisa melakukannya dan dia pun berlutut. Seseorang dengan obor datang berjalan. Jadi Yong pun bergumam, "Ya, tangkap saja aku. Semuanya telah berakhir." Tapi orang itu melepas topengnya dan itu adalah Choljong. Choljong pun berlutut dan memeluknya dan berkata, "Ratu," nggak gitu juga sih. "Kamu hidup, itu bagus, itu sangat bagus." Dia mulai menangis. Dia mengatakan padanya, "Tidak apa-apa, kamu masih hidup, jadi tidak apa-apa." Dia bilang semua orang sudah mati. Dayang Choi, Hong Yeon, dan juga Byung-in semuanya meninggal. Dia pun menangis. Raja bertanya, Byung-in meninggal. Ratu berkata dia mati karena dia. Dia mengatakan padanya untuk tenang, dia terus menangis. Choljong pun berkata bahwa Hong Yeon dan Choi baik-baik saja. Choljong membawa Ratu ke perkemahan mereka di mana dia melihat Yeon dan memeluknya. Dia juga mengetahui bahwa Dayang Choi baik-baik saja. Mereka berdua pergi melihat apakah Dayang Choi baik-baik saja. Dia memiliki perban di sekitar perutnya. Choi bilang dia tidak sekarat, dia hanya beruntung. Dayang Choi pun bercerita bahwa dia sempat tergelincir ketika tentara Byung-in menghunuskan pedangnya. Jadi hanya sedikit saja yang terobek. Mereka pun akhirnya berpelukan. Dayang Choi mengatakan bahwa mereka keluar untuk menemukan Ratu. Tetapi akhirnya Raja adalah orang yang menemukannya. Ratu pun menatap Raja dan para pelayan pun berpelukan kembali. Kemudian Raja melepas jaket Ratu atau bajunya untuk melihat luka Ratu dan mengatakan kepada Ratu bahwa dia harus membersihkannya. Mereka pun mulai berbicara satu sama lain.
Raja pun menanyakan bagaimana Ratu bisa datang jauh-jauh sementara dia sedang hamil. Namun Soyong bilang dia pergi untuk mencari raja. Raja pun menjawab bahwa Ratu selalu mengejutkannya. Pokoknya mah hampa katanya kalau nggak ada raja di istana tuh. Jadi Soyong tuh kesepian begitu ya Robun. Raja pun tahu bahwa Soyong merindukan dirinya. Akhirnya raja pun membungkuk dan mencium bibir Soyong dengan lembut. Kembali ke istana, Kasim bertemu dengan Kim Jagun dan dia bertanya apakah Byung In terluka. Kasim mengatakan dia baik-baik saja selama dia memiliki obat. Juagun pun memberinya obat dan bertanya apakah dia tahu siapa yang menyerang mereka. Kasim itu mengatakan dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Sementara itu di kota, Huajin memasang sebuah pengumuman yang mengatakan bahwa raja belum mati, tapi dia menyimpannya secara rahasia dan dihentikan oleh dua penjaga. Mereka bertanya mengapa dia berjalan sendirian. Huajin memberitahu mereka bahwa dia adalah mantan selir Raja Choljong. Dia tidak bisa menunjukkan wajahnya kepada siapapun, jadi dia ingin menghirup udara segar ketika tidak ada orang di sekitarnya. Sementara itu di dapur kerajaan, Sang Koki sangat sedih sepeninggalnya raja dan juga tidak ada Dayang Choi tentunya di istana. Sementara itu, raja dan ratu berjalan di sekitar perkemahan. Dia mengikat syal yang dia buat untuk raja di lehernya. Dia berterima kasih kepada raja atas cinta dan leluconnya, bahwa dia dingin karena dia tidak ada di sampingnya. Ya ampun, jadi si ratu itu dimasukin deh tangannya ke ketek si raja. Pokoknya itu skin yang paling unyu sih. Kemudian mereka melihat orang-orang petani sedang berolahraga. Mereka melakukan latihan yang dilakukan ratu membantu raja. Padahal mereka tidak mengira dia adalah raja. Mereka mengira dia orang kaya yang tidak suka korupsi. Begitu. Ratu pun berpikir kalau tidak cukup orang untuk melawan kerajaan. Raja, ratu, dan orang yang menyelamatkan raja, dia adalah ayahnya Damyang ternyata, berkumpul untuk merencanakan aksi menggagalkan penobatan raja selanjutnya. Ratu bertanya tentang tentara. Raja menjelaskan bahwa mereka sebenarnya adalah pemburu pengumpul. Mereka tahu segalanya tentang gunung sehingga tentara tidak bisa menang. Ratu juga bertanya tentang pria yang memakai topeng dan raja bilang kalau itu adalah orangnya Kim Jagun. Raja dan ratu pun keluar tenda dan ternyata di luar ada koki kepala istana. Ratu pun berteriak kepadanya. Dia pikir dia akan mati dengan mendengar suara ratu. Kemudian dia melihat ke arah ratu dan melihat raja dan juga melihat ke arah Hongyeon dan Dayang Choi. Dia pun terjatuh saat ingin menghampiri Dayang Choi. Namun akhirnya mereka pun berpelukan. Sementara itu, di istana, Juagun mengunjungi nenek ratu dan mengatakan bahwa sangat sulit untuk melakukan penobatan besok. Ratu bertanya apakah raja dan ratu masih hidup. Dia pun menjawab bahwa memang raja dan ratu pun masih hidup. Ratu pun kaget dan dia menyuruh untuk segera dilakukan penobatan. Raja dan ratu pun menyiapkan rencana untuk masuk ke dalam istana. Menurut ratu, dia mengatakan bahwa satu-satunya gerbang yang tidak ditutup adalah gerbang suplai makanan. Raja berpikir mereka perlu memiliki informasi tentang persediaan makanan. Juru masak yang ada di sana pun menjelaskan semua detail tentang gerobak dan persediaan makanan. Ya, akhirnya mereka pun memiliki rencana untuk memasuki istana dengan menggunakan gerobak suplai makanan tersebut. Setelah menyetujui rencana tersebut, mereka pun akhirnya tos satu sama lain. Mereka pun akhirnya berjalan keluar dan melewati hutan yang ternyata di situ masih ada tubuh Byung In yang sudah meninggal dan membeku. Ratu berterima kasih kepada Byung In dan dia ingin menguburnya dengan tangannya sendiri. Raja berkata, ayo kita lakukan. Sementara itu, Hong dan Yang Pyong mendengarkan hukuman mereka dari temannya. Mereka akan menjalani hukuman setelah penobatan.
Singkat cerita, Ratu dan Raja pun berhasil masuk ke dalam gerobak makanan dan berhasil menyelinap melalui gerbang suplai makanan. Namun ternyata di tengah jalan dia bertemu dengan Kim Ja-kwon yang menyuruh untuk memeriksa gerobak makanan tersebut. Chua-gun pun menghunuskan pedangnya ke arah gerobak tersebut. Gerobak terbuka, sang raja dan ratu pun khawatir, semuanya terkejut. Jadi apa yang akan terjadi di episode 20 nanti? So, sekian dulu recap dari episode 20 ini. Jangan lupa ya untuk komen, like, dan subscribe. Thank you. Kumawasoyo.